baru tuh kayak halaman baru, teman-teman ya. Kita punya kesempatan untuk menumbuhkan lebih banyak kebahagiaan, mencapai tujuan yang jauh lebih tinggi dan membangun hubungan yang jauh lebih kuat. Kalaupun ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di setiap bab barunya ya, kita punya kesempatan untuk mengarunginya bersama. Mungkin akan banyak sekali hal yang nggak terduga, tapi ini pasti bakal seru ya. Deg-degan ya, deg-degan. Alright, seru-seruan barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya di readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Libra 2000 sekiannya kalian ini ya 2000 sekiannya kalian. Apa sih dan bagaimana sih ya kira-kiranya? Semoga semua baik dan semoga apa yang kita baca kali ini bisa jadi semangat dan motivasi kalian ya. Semangat teman-teman ya. Dan sampai tahun baru ini yang masih belum pada subscribe di channel 123-nya Oracle Card Indonesia, let's go segera, mari you ya subscribe, tapi jangan cuma di subscribe, like, yang paling penting adalah disimak ya, seperti itu. Dan buat kalian semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Cobain kunci berlaku ya. Yuk kita baca Libra. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Alright. Kita bakalan bagi jadi 3 perjalanan teman-teman ya di pile pertama ya, 2 dan 3. Kalian mau pilih yang mana? Perjalanan yang manakah yang kalian mau pilih? Perjalanan ini. Lagu siapa ya itu ya? Sering denger papa saya menyanyikan lagu tersebut ya. Oke. Kita lihat ya untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Untuk kalian memilih pile yang pertama, kita lihat ya. Untuk secara overall seperti apakah? Kita lihat. Kita nanti bagi jadi kuartal 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. Oke. Tahun ini untuk kalian yang memilih yang pertama ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada hope, illusion, commitment gitu ya. Tahun ini bisa berjalan dengan lancar asalkan apa sih kamu nggak belok-belok gitu ya. Artinya apa yang sudah kalian setelin dari depan ya teman-teman dari awal ya udah itu aja ya. Walaupun sambil perjalanan kalau misalkan ada peluang, ada kesempatan ambil, tapi tidak meninggalkan pattern awal yang sudah kalian pilih ya, ibaratnya seperti itu. Peluang dan kesempatan bakalan muncul ya teman-teman di tahun ini ya, selalu ada nih, tinggal kamu mau ngambil apa enggak. Kalau kamu kelamaan ya pasti peluangnya hilang gitu kan. Kalau kamu kecepatan juga, gak sabaran juga hilang juga ya. Hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri pastinya ya. Jangan kehilangan mimpi dan harapan. Kalaupun down itu biasa, namanya juga manusia ya. Lalu juga kalau tahun ini kita cuman berpikir tentang sesuatu hal yang kayak gitu-gitu aja ya teman-teman ya, kita nggak bakalan berkembang. Tapi kalau kamu berpikirnya out of the box gitu kan ya, pasti akan berkembang banget. Tapi nggak jauh ya, nggak jauh dari rencana kamu yang awal seperti itu. Dan hati-hati dengan ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Jangan tergoda sama pikiran-pikiran yang enggak ya. Lalu juga untuk kesehatan kamu juga diingetin untuk apa sih ya, olahraga sesuai dengan porsinya kamu, makan sesuai dengan porsinya kamu, gizi juga sesuai dengan kebutuhannya kamu ya. Jangan gampang tergoda sama kesenangan yang sifatnya sesaat ya. Lalu tentang terbuka dan jadi diri sendiri teman-teman. Kalau kita berpikir ya segala sesuatunya tuh cuman pada saat itu aja ya, kita tuh gak bakalan jadi apa-apa gitu loh. Yang ada malahan justru kita jadi capek dan lelah gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa terbuka ya, jadi diri kita sendiri, terus habis gitu juga kita berpikir pasti jangka panjang ya. Sesuatu hal yang fake itu kan pasti melelahkan kan teman-teman ya. Kalau misalkan sesuatu hal yang apa adanya dari awal juga pasti lebih enak gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada hati-hati ya terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu, udah kita bahas tadi ya. Lalu kalau tahun ini kamu melakukan A, pasti hasilnya juga bakalan seperti A. Tapi kalau misalkan kamu tahun ini tidak melakukan apa-apa, ya pasti kamu juga nggak bakalan dapat apa-apa teman-teman ya.
Dikorbankan dalam sebuah kondisi hubungan yang kurang jelas. Nah, ini ya teman-teman ya. Hayo. Jangan menunda masalah. Ya, kalau misalkan kalian ada masalah, segera selesaikan. Seperti itu. Lalu juga untuk kesehatan kamu juga diingetin untuk jangan menganggap segala sesuatunya baik-baik saja kalau nggak baik-baik saja. Ya, ingat itu adalah kesehatan itu ada porsinya macam-macam ya, masing-masing tergantung dari kamu itu badannya seperti apa dan kayak gak bagaimana. Impian hanya akan jadi mimpi teman-teman kalau kamu gak melakukan apa-apa, tapi impian akan jadi kenyataan kalau kamu juga berusaha dan gak pernah yang namanya putus harapan untuk mengusahakan hal tersebut. Ada komitmen di sini ya. Penting banget di tahun ini untuk menjaga komitmen kamu dengan baik ya, untuk tidak tergoda dengan hubungan-hubungan sesaat yang gak bawa kebaikan teman-teman ya. Potensi pengkhianatan ada ya muncul di tahun ini, tapi ya balik lagi teman-teman ya, balik lagi rezeki, jodoh, matinya orang ya itu udah porsinya masing-masing. Jadi nggak perlu yang namanya melirik gitu kan ya, yang sudah jadi berkahnya dia gitu aja ya. Tawaran-tawaran banyak, peluang ya, kesempatan juga tadi kita udah bahas teman-teman ya, itu bisa dipertimbangkan seperti itu. Lalu juga kamu diingetin untuk peduli. Problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi juga mungkin muncul ya di tahun ini ya teman-teman ya, buat kamu untuk yang memilih hal yang pertama. Nah, kita lihat untuk yang kuartal pertama kita lihat ya, ada power, wisdom, love ya. Kita lihat di sini keuangannya kamu nih kudu bijak nih teman-teman ya di kuartal pertama. Kudu bijak memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan. Jadi kalau misalkan itu nggak penting ya jangan dibeli ya, seperti itu. Ada potensi perselisihan ada nih muncul nih teman-teman ya di kuartal yang pertama, dan mungkin beberapa teman-teman yang mendengarnya pada awal-awal ya tahun ya mungkin sudah merasakan hal tersebut teman-teman. Jadi gimana? Belajar lebih bijak dalam melangkah pastinya ya. Lalu sertai dengan dasar kasih dengan lebih tulus teman-teman, jangan cuman kayak aku untung berapa aku dapat apa atau kayak gimana ya, seperti itu. Bijaksana dalam keuangan, beli yang penting-penting dulu ya, belajar tulus, nggak gampang namanya dikompor-komporin atau ngikut-ngikutan gitu ya teman-teman, karena bisa jadi kalian bisa menyesal gitu kan ya setelah kehilangan orang yang disayang hanya karena mungkin perselisihan yang sesaat ya, yang nggak bawa apa-apa gitu kan ya, pasti ya pasti bakalan sayang ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini juga di kuartal pertama ini baper itu pasti ada gitu kan ya, kebaperan, namanya juga manusia ya kan, pasti ada yang namanya baper-baperan dan lain-lain sebagainya. Tapi balik lagi kalau kita ya baper terus moodnya naik turun gitu kan ya, kira-kira semuanya bakalan ikutan gak karuan gak sih teman-teman? Pasti gitu loh ya, pasti seperti itu. Kalau kita bawa di awal enak, enjoy, pasti end up-nya juga pasti bakalan lebih enjoy ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga belajar sayang, merawat diri ya kan, jaga pergaulan juga tetap positif teman-teman ya, kasih waktu ya buat me time. Juga di kuartal yang pertama ini kamu diingetin buat apa sih ya, menyukai, mencintai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi hasilnya maksimal teman-teman ya. Kalau kamu nggak suka dengan apa yang kamu kerjakan ya pasti ya males kan ya kalau kita mau ngapa-ngapain juga seperti itu. Lalu buat teman-teman semua, kalau kita bilang masalah-masalah yang berkaitan dengan relasi ya, relasi ketika kita sayang sama orang ya, penting gak sih ya buat seseorang tuh sayang, kita punya perasaan gitu ya ibaratnya. Penting sih teman-teman, kalau gak kayak gitu kan hampa ya, jalaninnya juga gak ada perasaan apa-apa kan, kayak kayak ini ya, gak ada perasaan gitu. Nah tapi kalau misalkan gitu kan, kita cinta tapi keluarga tidak menyetujui, atau pastinya dengan mencintai dia banyak yang tersakiti ya, sebaiknya enggak sih teman-teman ya, pertimbangkan dengan matang terlebih dahulu. Karena yang namanya sebuah hubungan itu bukan hanya mengenai kamu dan aku ternyata gitu kan ya, tapi juga orang-orang di sekitar ya kita, kalau kita masih yang namanya peduli dengan hal tersebut ya, karena ada beberapa banyak juga nggak peduli ya.
Oke, lalu ada power di sini. Kuartal pertama mungkin akan butuh yang namanya apa ya, butuh yang namanya perjuangan. Tapi kalau kamu bisa kendalikan emosi dengan baik teman-teman ya, dan gak hanya berpikir mengenai keuntungan sesaat saja ya, balik lagi tadi juga ya, tapi belajar buat sabar, empati, dan juga bisa ngelihat dari sudut pandang yang luas ya, pasti kuartal yang pertama ini bisa dilalui dengan baik pula ya. Hati-hati ketika kamu kehilangan dominasi, kehilangan kontrol, kehilangan kekuatan diri ya teman-teman ya. Balikin lagi, stabilin lagi ya. Buat kesehatan juga diingetin, banyak berpikir keras ya. Layaknya manusia pasti punya pikiran ya, berpikir keras juga gitu. Tapi balik lagi, kalau sampai itu menjadikan kamu jadi sakit kepala gitu kan, dan beban tanggung jawab juga luar biasa gitu ya, hati-hati di sana teman-teman ya. Concern di kepala nih di awal kuartal ini ya. Buat keuangan kamu, survive dulu nih ya, survive ke kondisi keuangan yang diinginkan ya. Kontrol keuangan kamu, lalu juga pencapaian lebih tinggi ada teman-teman ya. Jadi bukan harus struggling terus-terusan, tapi pencapaian yang lebih tinggi ya dalam kuartal yang pertama ini ada ya, seperti itu. Amin. Oke ya, sekarang kita lihat ke kuartal yang kedua ya teman-teman ya. Kuartal yang kedua kita lihat di sini ada freedom, growth, and then ada success. Ini sepertinya akan ada perjalanan ya di kuartal yang kedua ya teman-teman ya. Ada perjalanan keluar kota, keluar negeri, ataupun keluar mana ya. Tapi yang jelas ya, butuh yang namanya penerimaan yang tinggi. Karena apa? Ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya. Perubahannya ada ya, ketidaktegasan. Ini kuartal agak kebingungan ya, karena begitu kita udah kasih planning A, tapi ternyata ada hal-hal yang perlu berubah sehingga planningnya jadi B gitu ya. Dan diingetin banget di kuartal kedua ini untuk bangkit kalau kamu sedang merasa jatuh ya teman-teman ya, kehilangan harapan, kehilangan keberanian kayak gitu-gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau bangkit lah ya, seperti itu. Lalu kalau dilihat juga kehilangan potensinya ada ya, tapi ini tidak menjadikan kehilangan yang secara signifikan gitu tuh, enggak sih ya. Lalu juga untuk kesehatan kamu diingetin bahwa sehat itu bukan berarti kamu tuh nggak sakit gitu loh teman-teman, tapi gimana caranya kamu menguatkan diri, menguatkan tubuh, menguatkan antibodinya kamu sehingga jadi kesehatannya lebih full lah ya, kayak gitu. Ini kuartal kedua ini momen yang penting banget ya buat kalian, itu upgrade skill pengetahuannya kalian, upgrade diri, upgrade kemampuan, wawasan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya ya. Lalu juga buat hubungan, ayo belajar lebih tegas dalam satu hubungan. Kalau ada hubungan-hubungan yang gantung yang sedang kalian jalani teman-teman ya, ada problem segeralah selesaikan. Karena apa? Kalau kayak gitu-gitu aja ya, udah deh nggak enak pastinya ya. Kalau kita punya masalah dengan pasangan kita gitu, terus kita kerja, kita kayak gimana ya, pasti pikirannya tuh kesana gitu loh ya, nggak bisa yang namanya fokus. Kayak sometimes we need to listen sih teman-teman ya, belajar mendengarkan, karena kadang-kala dengan mendengar kita tuh kayak bisa lebih bijak gitu ya, lebih bisa melihat dari sudut pandang yang luas ya, seperti itu. Kehilangan kebebasan ya, ada potensi ya di kuartal yang kedua ini, tapi nggak apa-apa karena kehilangan kebebasannya karena kamu sibuk banget, pekerjaan lagi lagi hebat-hebatnya ya, lagi hebatnya, lagi banyak-banyaknya banget teman-teman. Nah, sehingga ini menjadikan sebuah perubahan yang cukup signifikan ya teman-teman di sana. Melakukan apa yang ingin kamu lakukan sometimes ya. Kadang-kadang kebingungan itu muncul ketika kita memperhatikan banyak hal gitu kan, lebih ke kayak aduh aku tuh kepinginnya kayak begini tapi nanti dia marah, aduh kayak begini nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti dia ngapain aja gitu. Jangan ya. Hidup ini cuma sekali, right ya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan yang orang lain ingin kamu lakukan itu seperti apa. Sometimes we need to have our own time teman-teman ya. Apa ya, me time ya, seperti itu. Sibuk kerja boleh ya banget, malahan daripada kamu bingung-bingung juga gitu kan ya. Tapi tetap harus peduli sama diri ya teman-teman ya. Dan di
yang pertama di kuartal yang kedua ini ya, diingetin buat apa sih ya, diingetin buat apa adanya. Semua tuh ada prosesnya, nggak bisa yang namanya sebentar A lalu sebentar B ya, nggak bisa seperti itu. Oke ya, ini kuartal kedua. Lalu kita lihat untuk kuartal yang ketiga. Kuartal yang ketiga, astaga ya, ada secret ya. Besar kemungkinan kuartal ketiga ini ada hal-hal yang terbongkar ya, sesuatu hal yang kamu tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Ini ada 2 kartu yang membuat ya menjadi lebih tegas lagi artinya ya, seperti itu. Dan tuh di kuartal yang ketiga juga tetap diingetin ya teman-teman ya, untuk lebih apa adanya ya, belajar untuk lebih menikmati hidup, terus-terusan peduli sama orang lain atau hal-hal yang di luar dirinya kamu ya. Kamunya jadi apa? Capek lah pasti gitu kan, apalagi kalau misalkan semua harus kamu walah ya. Sudah saatnya sih teman-teman ya, sudah saatnya kamu sibuk mikirin diri kamu ya, bukan egois ya teman-teman ya, sibuk memikirkan diri kamu ya, membangun hidupnya kamu. Kalaupun kamu mau bantu orang, setidaknya kamu udah bisa bantu diri kamu sendiri ya. Di kuartal ketiga ini problem-problem kesehatan yang berkaitan dengan sarana ekspresi seperti batuk ya, terus habis gitu sariawan, sakit tenggorokan ya, ini mungkin terjadi sih teman-teman. Jadi ya hati-hati ya, apalagi musimnya lagi kayak gini banget ya. Jujurlah ya padanya. Kalau memang ada ngomong ada, kalau emang nggak ada ngomong nggak ada gitu. Jangan diada-adain sesuatu yang nggak ada. Termasuk di hubungan juga teman-teman ya, belajar untuk lebih apa adanya ya, lebih terbuka. Dan kalau kita lihat di sini ya, masing-masing orang tuh punya prinsip yang berbeda-beda. Jangan sampai berselisih paham atau nggak enakan sampai terputus silaturahmi hanya karena prinsip kalian yang memang dari awal tuh udah berbeda teman-teman ya. Jadi nggak perlu juga disama-samain ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi belajar melepaskan itu penting banget ya. Berani melakukan perubahan yang besar karena nggak ada salahnya ya, pasti berubah ke arah yang jauh lebih baik. Even kalau misalkan lingkungan kamu susah ya, toksik ya teman-teman, seperti itu. Dan juga diingetin untuk sakit-sakit yang selama ini mungkin disepelekan ya teman-teman ya, mulai aware yuk, mulai peduli yuk teman-teman ya, seperti ini. Dan potensinya ada dadakan nih ya, pengeluaran atau mungkin pemasukan ya, mungkin ini dadakan nih teman-teman ya, jadi hati-hati banget ya. Oke, ini yang file pertama teman-teman untuk kalian yang memilih di file yang pertama ya. Sekarang kita menuju ke file yang kedua ya. Yang kedua yang mana ya? Yang ini ya. Oke, yang kedua kita lihat di sini ada apa? Kita lihat ya. Oke, yang kedua, file yang kedua kita lihat dulu ya, secara overall di tahun ini akan seperti apa. Tahun ini untuk kalian memilih file kedua ya, ini tahun yang gak gampang sih sebenarnya ya. Ada banyak sekali orang-orang yang di sekitarnya kamu atau bahkan di luaran sana yang kayaknya pertama tuh awalnya ngecengin kamu gitu loh teman-teman ya, gak menganggap, bahkan ngelihat juga enggak teman-teman ya. Tapi ya potensinya di tahun ini ada hal-hal yang mungkin kamu inginkan bakalan terwujud nih teman-teman ya. Jadi ada plus ada minusnya sih teman-teman ya. Jadi awalnya mungkin nggak dianggap, awalnya mungkin nggak baik-baik, nggak dibaik-baikin ya, tapi end up-nya ya oke lah gitu. Tahun ini tahun yang luar biasa banget untuk kalian belajar melepaskan ego, untuk nggak gampang terbawa emosi ya teman-teman. Yang you know ya, kalau kita terbawa emosi yang ada apa sih? Yang ada kita bodoh ya kan. Tahu kapasitas diri ya, untuk nggak memaksakan sesuatu hal yang udah tahu dari awal nggak bisa dipaksa gitu ya. Oke, kita lihat di sini, jangan maksa tubuh teman-teman ya. Kalau memang pola hidupnya nggak sehat ya, sudah tahu nggak bener ya, jangan dijalanin ya. Nabung ya. Jangan nabung itu penting ya kan, tapi juga berbagi juga penting sih teman-teman ya. Sometimes we need to ya sharing gitu loh ya. Lalu juga belajar mendengarkan itu penting banget di tahun ini ya, supaya apa sih, supaya wawasannya tambah luas ya, apalagi kalau misalkan sama pasangan yang udah pada punya pasangan atau keluarga ya.
Belajar mendengarkan ini manfaatnya banyak banget loh teman-teman ya, sangat banyak sekali ya. Seperti itu. Tapi di tahun ini juga muncul apa yang selama ini mungkin kamu perjuangkan bakalan jadi kenyataan juga ya. Ada kejenuhan ya, entah nanti kita bakal lihat di kuartal yang keberapa, tapi yang jelas ada kejenuhan, ada kebosanan teman-teman ya. Dan hati-hati ya problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi teman-teman ya, karena ini ada nih, kita lihat di sini ada Gemini ya kan. Jadi ada baiknya ya memperhatikan komunikasi ya. Kalau misalkan terlalu ya hal-hal yang sifatnya ilusi sesaat itu janganlah ya. Tahun ini dihindari dulu kalau bisa ya, selamanya sih, bukan hanya tahun ini. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi nggak sesuai dengan maunya kita ya, agak-agak sedikit berantakan, tapi nggak apa-apa, pasti end up-nya juga bakalan mengarah atau bermuara ke arah yang jauh lebih oke ya. Oke, perluas pergaulan di tahun ini penting banget teman-teman ya. Kalaupun ada hal-hal yang perlu lebih di concern adalah lebih kepikiran kamu sih teman-teman ya, karena hal-hal yang selama ini kamu sangka mungkin gak baik ini bakalan jadi baik teman-teman ya. Ternyata kebalikannya gitu, yang kamu takutkan justru gak jadi apa-apa gitu kan, tapi yang gak kamu takutkan malah justru ya harus lebih di ekstra lagi ya, seperti itu. Oke, yang kreatif teman-teman di tahun ini, karena kalau gak kreatif ya kamu di sana-sana aja ya. Emotion ini adalah tentang ujian-ujian atau hambatan-hambatan yang mungkin muncul ya di tahun ini. Ya, ini bisa diatasi dengan cara apa sih? Lebih lentur, lebih lembut lagi ya. Sometimes ini kalau kita ya berasa salah, ya akuilah salah gitu loh, nggak perlu gengsi. Ya kadang-kadang butuh banget yang namanya refleksi diri sih teman-teman ya. Oke. Ingat untuk tidak mengejar keinginan doang, lupa yang namanya lain-lainnya, kesehatan, istirahat dan lain-lain sebagainya. Janganlah ya, sabar, jangan terbawa emosi sesaat yang gak bawa kebaikan ya. Oke, sabar, aku coba sabar. Kita lihat kuartal yang pertama ya. Kuartal yang pertama buat kamu. Kuartal yang pertama ini potensi ada gesekan sedikit ya teman-teman ya. Mungkin kamu maunya A, dia maunya B, dan ini berkaitan dengan keuangan ya. Kamu tuh kan paling sebel banget kalau misalkan ada orang yang gimana gitu, yang nggak tepat pada waktunya gitu. Jadi ini potensinya seperti itu sih teman-teman ya, di kuartal yang ke berapa nih? Yang pertama ya teman-teman, seperti itu. So lebih bijak mungkin akan lebih menyelamatkan kamu ya di kuartal yang pertama ini ya. Jangan cuma ngelihat keuntungan atau merasa dirugikan, tapi lihat dari sudut pandang yang luas ya. Empati juga perlu lah, yang namanya dibangun ya teman-teman. Bijaksana dulu dalam keuangannya kamu, jangan semua dibeli gitu kan. Beli yang penting-penting terlebih dahulu teman-teman ya. Belajar lebih tulus. Terus potensi perbedaan prinsip ini ada ya, tapi semoga kamu bisa mengatasi ya teman-teman. Tadi di overall juga udah kelihatan ya komunikasi yang perlu diperbaiki ya, hati-hati di sana. Lalu ada illusion ya, kalau kita lihat ya, kalau ya di kuartal pertama ini badannya kamu, pikirannya kamu ya sedang nggak enak gitu ya. Contoh kalau aduh kok nggak enak banget ya badannya gitu kan, ya udah jangan mungkin cuman ini gitu. Jangan menganggap baik-baik aja kalau memang kamu tuh nggak baik-baik aja teman-teman. Sama dengan keuangan juga ya, nggak usah berangan-angan yang di luar dari kapasitasnya kamu gitu ya, seperti itu. Kalau ada apa-apa jangan ditunda nih teman-teman ya di kuartal yang pertama ini, please ya, karena kalau ditunda nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan nggak usah ikut campur urusannya orang. Jadi kalau misalkan ada orang yang bagaimanapun gitu kan datang dan dia tidak minta tolong sama kamu, ya udah, bukan nggak punya empati loh teman-teman. Sometimes ya ada beberapa hal yang kita tuh nggak bisa yang namanya ikut-ikutan gitu loh ya, seperti itu. Belajar mendengar ya di kuartal yang pertama ini, karena itu penting banget ya. Ada banyak sekali orang yang bebal, nggak mau dengerin orang lain, yang ada malah terseok-seok gitu kan hidupnya. Right ya, ini yang ke berapa nih? Yang kedua sekarang ya.
kuartal yang kedua. Kita lihat di sini ada perjalanan nih teman-teman ya, perjalanan bisa jadi keluar kota, keluar negeri, keluar dunia, keluar angkasa ya. Tapi ada juga potensi-potensi ini apa? Secret ya, rahasia terbongkar dan lain-lain sebagainya itu ada. Oke, tegas diperlukan di kuartal kedua ini teman-teman ya. Bangkit kalau kamu merasa jatuh, karena yang bisa ngebangkitin diri kamu sendiri ya kamu sendiri, yang lain jangan ngarep gitu loh ya. Jangan kehilangan harapan, keberaniannya kamu ya, karena kemungkinan kuartal yang kedua ini juga butuh perjuangan ya teman-teman ya. Ada kehilangan tapi juga ada yang baru ya, seperti itu. Jaga baik-baik sih teman-teman. Buat kesehatan juga kayak begitu ya, jangan diabaikan ya. Kalaupun kamu sekarang nggak sakit ya bukan berarti sehat juga teman-teman ya. Sehat tuh bukan berarti kamu tuh nggak sakit gitu ya. Seperti itu. Upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan juga disarankan di kuartal kedua ini ya teman-teman ya. Jadi intinya kuartal yang kedua ini jangan menggantung apa-apa kepada siapa-siapa, tapi kalau ada problem langsung selesaikan ya saat itu juga ya, kalau bisa selesai gitu. Lalu juga diingetin nih buat sayang sama diri, buat peduli sama diri, untuk nggak selalu baperan teman-teman ya. Jadi jaga moodnya kamu, jaga pergaulan tetap positif teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau misalkan semua kamu bawa moodnya kamu tuh nggak karuan ya, pasti banyak sekali kejadian-kejadian juga nggak karuan juga ya di kuartal ini. Oke, teman-teman, hati-hati ya untuk kalian yang in a complicated relation ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya kayak memburu nafsu aja sesaat ya, tapi end up-nya nanti berantakan semua. Jangan teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini rahasia-rahasia potensinya terbongkar nih di kuartal yang kedua ya teman-teman ya. Dan juga ada crash juga ya, crash dengan seseorang sampai pada akhirnya silaturahmi tidak terjalin lagi. Dan ini kemungkinan atau potensinya adalah terjebak di hubungan-hubungan masa lalu. Hati-hati di sana teman-teman ya. Ayo fokus di realita pada saat ini. Seperti itu ya. Oke, ini adalah kuartal yang keberapa nih? 2 ya, kedua. Sekarang kita lihat untuk kuartal yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga kita lihat di sini. Oh, sibuk banget nih teman-teman ya. Lagi sibuk banget, ada aja yang dikerjain gitu ya. Dan kalau dilihat di sini pekerjaannya banyak, tapi juga banyak sekali orang-orang yang ngomongin kamu di belakang ya. Ya, tapi ya, disaranin di sini wait and see aja deh ya, nggak perlu yang namanya kayak ngelabrak orang untuk sesuatu hal yang katanya gitu kan ya. Katanya itu emang racun banget teman-teman ya. Seperti ini ya, sadari ya bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan ya. Di kuartal 3 ini ya, belajar beradaptasi disarankan ya di kuartal ketiga, dan nggak maksain sesuatu hal yang kamu lihat dari awal udah nggak bagus juga ya teman-teman. Menyadari ya untuk kesehatan, sadar kalau misalkan kita tuh butuh yang namanya istirahat guys ya, bukan hanya kayak mesin aja yang kerja tapi nggak diistirahatkan. Sadar kalau tubuh kita punya yang namanya keterbatasan teman-teman ya. Lalu juga idealis, punya mimpi boleh, tapi kamu juga mesti lihat kenyataan seperti apa ya. Move on juga ini berlaku teman-teman ya, buat kalian yang sedang menjalin hubungan ya, yang nggak serius sama nggak real, ya udahlah ya, dilepaskan aja teman-teman ya. Dilepaskan saja, karena kalau nggak jelas atau nggak apa ya, kayak hubungan HTS gitu ya, tanpa status, hubungan yang friendzone ataupun apapun ya teman-teman, kalau kita nggak berada di satu fase yang jelas mau apa, mau kayak gimana, mau seperti apa ya, jatuhnya hanya gitu-gitu aja ya. Oke, perasaan sepi mungkin ada di kuartal yang ketiga, tapi aku rasa kalian bisa mengatasi ini dengan baik ya, karena pekerjaan kalian banyak. Ya nggak sempat. Kalau pekerjaan banyak tuh udah nggak sempat melo-melo gitu teman-teman. Kalau masih sempat melo itu berarti pekerjaannya masih belum banyak ya. Ya, sibuk kerja, sibuk macam-macam, juga mesti tetap peduli sama diri ya. Oke. Dan yang dikerjakan itu apa dan kayak gimana juga tetap harus worth it teman-teman. Apa adanya. Oke ya. Jadi jangan menggantungkan sesuatu hal yang gak jelas juga ya. Ada orang mau minjem gitu kan ya, bilangnya
aduh ntar dulu ya aku cariin gitu ya. Jangan, kalau emang nggak ada bilang aja, oh sorry ya nggak ada gitu, gitu aja gitu loh. Jadi nggak ada drama di antara kita ya kan. Ada bantuan nih teman-teman ya, di kuartal ketiga ini ada bantuan dari orang yang mungkin kamu nggak sangka-sangka ya, tentang pekerjaan juga nih teman-teman. Lalu kalau kita lihat di sini ada balance. Balance itu ngingetin kita loh ya, untuk apa? Untuk tetap seimbang dalam hidup. Apapun yang terjadi, apapun pilihannya kita teman-teman ya, fleksibel itu penting banget, karena yang buat kita penting tuh belum tentu juga penting buat orang lain, ya kan? Ya, logis, tapi logisnya juga tetap harus dengerin orang lain pula teman-teman ya. Ada pengkhianatan potensinya, tapi nggak perlu baperan juga teman-teman ya. Karena apa? Karena yang emang untuk kamu akan kembali ke kamu. Asik ya, kayak begitu aja sih ya. Hati-hati terperangkap hasrat sesaat, karena yang sesaat-sesaat itu biasanya jadi sesat, ya kan? Ya, seperti itu. Oke. Alright, ini yang file kedua ya, file kedua. Sekarang kita akan menuju ke file yang ketiga. File yang ketiga kita lihat saja. Oke, kita lihat ya. File yang ketiga ini kayak apa dan kayak gimana. Oke, ada creation, ada illusion, dan juga ada strength di sini. Kalau kita lihat ya teman-teman, tahun ini akan menjadi seperti apa? Ini tahun yang untuk sebagian orang itu menyenangkan, tapi ada sebagian orang yang kayak nggak menyenangkan, stuck di sana-sana aja, tapi hanya aktif di pikiran ya teman-teman ya, tapi pada kenyataannya nggak ada. Jadi hati-hati di sana ya, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, karena potensinya ini nyata banget ya di tahun ini teman-teman ya. Hati-hati ya dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu, sesuatu hal yang nggak nyata, sesuatu hal yang hanya terjadi di pikiran saja ya. Kalau kamu nggak melakukan apa-apa ya jangan harap kamu dapat apa-apa. Kalau kamu melakukan satu pengorbanan, itu akan terbayar seimbang teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi ya tahun ini kalau misalkan kamu dikorbankan atau berada di satu kondisi hubungan yang nggak jelas, teman-teman ini perjelas gitu, jangan mau gitu loh ya. Dan juga buat kesehatan kamu, jangan nganggap baik-baik saja kalau badannya nggak enak, nggak baik-baik saja ya. Oke, berangan-angan punya cita-cita boleh, tapi ya tetap harus disesuaikan dengan kapasitas diri. And then buat masalah-masalah yang hadir di tahun ini ya jangan ditunda. Jadi satu datang selesaiin, satu datang selesaiin gitu. Ya, seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Tapi mimpi-mimpi kamu sebenarnya bisa jadi nyata loh ya di tahun ini. Hanya saja ya memang butuh yang namanya perjuangan daripada yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kejenuhan ada ya, kebosanan juga mungkin terjadi. Tapi ya balik lagi teman-teman ya, kita yang mempunyai diri kita. Jadi kita mau dibawa kemana, seperti apa, mau bosan apa enggak ya tergantung sama kita. Seperti ini. Hati-hati ya terjebak di hubungan-hubungan singkat sesaat ya. Jadi rawat hubungannya dengan baik. Ya, kalaupun jenuh atau bosan ya gimana lah caranya ya supaya bisa bangkit lagi, cheers up lagi ya, seperti itu. Prioritas hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu teman-teman, dan problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi kemungkinan besar muncul ya di tahun ini. Seperti ini. Yang terjadi mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, but you don't have to worry. Segala sesuatunya akan baik-baik saja ya. Ada jackpot yang kamu bakal dapat teman-teman ya di akhir tahun. Di akhir tahun gak sih? Oh enggak. Seputaran Juli Agustus ya kamu dapatnya ya teman-teman ya. Jackpot nih semuanya membaik nih teman-teman ya. Semuanya membaik. Jadi sabar. Belajar juga untuk melepaskan, karena stressing gak bawa kemana-mana ya, gak bawa dampak apa-apa juga, yang ada dampak buruk juga ya. Sabar sih teman-teman ya, lebih ke sabar. Dan hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran sendiri. Jaga pikiran tetap adem, tetap tenang ya. Untuk kesehatan juga area dada, kepala, kaki ya, kalaupun kamu sabar pasti banyak sekali peluang-peluang di tahun ini nih teman-teman ya. Tapi kalau buru-buru ya udah hilang ya, seperti itu. Nih tadi tagline-nya adalah belajar melepaskan kalau itu nggak bawa kebaikan, termasuk dengan membuka hati ya, move on. Nah itu satu paket tuh teman-teman ya, satu paket.
ya, melepaskan kalau nggak bawa kebaikan. Kita lihat yang selanjutnya, kuartal yang pertama ya, kuartal yang pertama buat kamu ada family vision dan expression. Ada kepergian teman-teman ya, terutama untuk acara-acara keluarga ya, ada kepergian, kemungkinan besar bisa di luar kota, di luar negeri, ataupun di luar mana ya, luar gang atau luar rumah teman-teman. Tapi yang jelas ini perlu direncanakan sih teman-teman ya. Kebanyakan tentang family atau keluarga gitu. Jadi percayalah di yang pertama ini besar kemungkinan emosi bakalan teraduk-aduk ya, naik turunnya teman-teman, karena orang yang paling bisa mempengaruhi kita secara emosional adalah orang terdekatnya kita, which is bisa jadi keluarga, pasangan kita ya, seperti itu. Jadi punya rencana jangka panjang itu emas ya, disarankan untuk kuartal pertama ini teman-teman ya. Lalu juga punya keseimbangan tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa, ini penting banget. Punya tujuan lah gitu kan, kamu mau ngapain aja sih ya. Hati-hati terjebak di toxic relation ya. Ini ada potensi kesana nih teman-teman ya. Fokus aja untuk hubungan-hubungan jangka panjang, jadi jangan cuman kayak sesaat-sesaat gitu loh teman-teman ya. Ada kabar-kabar yang kamu tunggu tentang sesuatu hal yang nyangkut kemarin-kemarin, ini kayaknya bakalan bagus ya teman-teman, bakalan kamu dapet ya. Jadi pengorbanan kamu tuh nggak sia-sia banget. Cuman ya itu dia tadi ya, hati-hati in toxic relationship ya, butuh banget yang namanya lebih hati-hati kepada siapa-siapa dan bagaimana. Oke, lalu untuk fokus ya, belajar fokus, kuasai diri, kuasai perasaan. Sekali lagi, orang yang paling bisa ya untuk mempengaruhi kita secara emosional adalah keluarga. Jadi ya kuasai diri, kuasai perasaan ya. Ini penting banget teman-teman. Jaga untuk perut, tangan, kaki ya, olahraga itu penting banget. Lalu juga buat kalian yang suka ikut-ikutan tren, menghambur-hamburkan uang ya, ini nggak usah ya, ditabung aja duitnya ya. Jaga komitmen kamu tetap oke, dan janganlah TP-TP kalau kamu udah punya seseorang. Oke. Ya, kabar-kabar banyak datang dari keluarga nih teman-teman ya, banyak sekali datang dari keluarga. Jadi ya jangan terbeban kalau misalkan ada apa-apa ya, lebih apa adanya mungkin akan jauh lebih menyelamatkan kamu sih teman-teman, daripada kayak berasa sok-sok kuat gitu ya, padahal mungkin akhirnya ya gitu banget ya. Janganlah ya. Oke, ini di yang pertama, kuartal yang pertama teman-teman. Sekarang kita menuju ke kuartal kedua ya, kuartal yang kedua buat kamu. Kita lihat di sini. Oke, kuartal yang kedua ini komitmen. Jadi besar kemungkinan ya ada problem-problem atau gesekan untuk ini ya, komunikasi ya teman-teman. Jadi hati-hati banget ya, karena ternyata banyak juga ya. Ini terbongkar nih gitu kan. Ternyata banyak juga yang selama ini mau menghalangi kamu ya, nggak suka sama kamu, yang tadinya di luaran kayak baik-baik aja teman-teman, tapi ternyata gitu kan ya, nggak baik juga gitu ya. Jadi jaga komitmen dengan baik, jangan gampang tergoda di hubungan-hubungan sesaat ya, seperti itu. Terus habis gitu juga tawaran-tawaran ada nih, jadi tawaran, peluang ya, ini mungkin bisa dipertimbangkan sih teman-teman ya, seperti itu. Belajar punya waktu buat orang yang disayang, diingetin banget ya, dan belajar bersyukur, menerima segala sesuatunya dengan baik teman-teman. Karena mungkin ini nggak mudah ya di kuartal yang kedua ini, tapi peluangnya banyak, harapannya banyak, dan tawaran-tawarannya juga banyak gitu loh ya. Dan juga nih entah kenapa gampang banget teman-teman, ketemu sama siapa gampang gitu loh. Jadi ada kemudahan ya, seperti itu. Oke ya, tawaran-tawaran, peluang-peluang juga banyak nih ya. Perut dijaga teman-teman ya, karena potensinya ini masalah-masalah berkaitan dengan perut ini besar ya. Perut ini besar artinya bukan perutnya besar, tapi problemnya ya yang seputaran perut ini ada gitu ya. Jadi jangan gampang jebak di pikiran kamu sendiri, kehilangan mimpi, harapan, terus down gitu ya. Down sesaat boleh lah gitu kan, tapi habis itu bangkitnya beneran dong ya, langsung bangkit gitu loh teman-teman ya. Jaga kondisi tetap dengan porsinya kamu teman-teman untuk kesehatan, jadi nggak usah terlalu over ya.
disesuaikan saja, karena kalau kita jalani sisi sempurna ya pasti capek lah, lelah lah gitu. Oke ya, ini yang kedua teman-teman. Sekarang kita lihat untuk yang ketiga yuk. Yang ketiga ada transformation, reality, attachment. Kita lihat di sini. Hope, smile, and then care and action. Transformation ada banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi nih ya. Perubahan, terus habis gitu juga keterikatan ya. Ini juga ada mungkin terjadi. Perubahan-perubahan yang kamu inginkan ya bakalan mungkin terjadi, ataupun ya perubahan-perubahan yang kamu nggak sangka-sangka ya ini bakalan muncul juga. Ya, kontrol diri yang baik, pengendalian diri yang baik, pengendalian mood yang baik, banyak-banyak juga berbuat baik teman-teman ya. Apa yang kamu tabur ya itu yang bakalan dituai gitu kan ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia-rahasia ini bakalan terbongkar juga sih teman-teman. Dan jangan menunda sesuatu hal ya, terutama dengan kesehatannya kamu. Lebih terbuka apa adanya ya. Mau orang bicara apa tentang kamu ya udah, yang penting ya kamu melakukan yang baik, melakukan yang terbaik ya, pasti ada hal-hal yang baik pula. Hati-hati juga untuk teman-teman yang terlibat di hubungan-hubungan yang berbahaya ya, janganlah gitu ya. Orang kita nggak terlibat di hubungan berbahaya aja hidupnya udah berbahaya gitu kan ya, apalagi yang terlibat ya. Kasih waktu yuk teman-teman buat orang yang disayang ya. Jangan sampai kamu kerja terus gitu kan ya, tapi lupa yang namanya bahagia. Katanya kerja buat bahagia, terus giliran udah kerja lupa bahagianya ya kan. Seperti itu ya. Oke. Ini di kuartal ketiga ini banyak sih yang bicara-bicara kayak di belakang kamu gitu ya, tapi it's okay, it's fine gitu kan. Nanti lama-lama juga waktu yang akan menjawab gitu loh, yang sebenarnya atau yang kayak gimana lah ya, seperti itu. Tahu waktu, tahu kondisi diri, tahu batasan diri teman-teman. Lalu juga prioritaskan hal yang penting-penting terlebih dahulu, ini juga itu mas ya, seperti itu. Oke, ini apa ketiga ya teman-teman. Semoga kalian lebih semangat lagi ya, karena tadi beberapa juga ada potensi-potensi atau peluang-peluang yang bakalan muncul di tahun ini. Semoga ya semua nyata adanya, amin ya. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next yearly ya, tahun depannya lagi, amin ya. Semoga sehat selalu buat teman-teman yang mendengarkan dan yang didengarkan ini. Thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. Love you. Bye. Happy New Year. Dadah.